Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang berolahraga di tengah hutan, dia bernama Clarice Starling. Tiba-tiba ada seorang anggota FBI menghampirinya dan mengatakan kalau dia lagi dicari sama bosnya. Lalu Starling berlari menuju kantor yang kebetulan gak jauh dari tempatnya berada. Sesampainya di sana, Starling melihat serangkaian kasus tentang pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seseorang yang diberi julukan Buffalo Bill. Gak lama Pak Crawford pun datang dan meminta maaf karena memanggilnya secara tiba-tiba. Crawford juga bilang kalau dia dapat info dari dosennya Starling, bahwa Starling merupakan salah satu mahasiswa terbaik di kelasnya. Lalu Crawford menawarkan Starling sebuah tugas untuk mewawancarai seorang psikiater bernama Hannibal Lecter, sang kanibal yang berada di sebuah rumah sakit jiwa di dalam penjara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk membantu FBI dalam memecahkan kasus kriminal yang belum terungkap. Starling pun menyetujui tawaran tersebut, lalu Crawford memberikan berkas-berkas tentang Hannibal si kanibal. Ia juga mengingatkan Starling agar berhati-hati saat mewawancarai Hannibal dan jangan sampai membicarakan sesuatu yang bersifat personal, karena yang dihadapinya merupakan seorang monster, psikopat murni yang bisa saja meracuni pikiran Starling. Keesokan harinya Starling pun pergi ke sana dan bertemu dengan Dr. Chilton. Saat itu Dr. Chilton mengatakan kalau Hannibal merupakan aset paling berharga baginya, namun Hannibal sangat membenci Chilton dan menganggapnya sebagai musuh. Sambil berjalan, Chilton memberikan banyak peraturan yang tidak boleh Starling lakukan saat bertemu Hannibal, karena sebelumnya Hannibal pernah memakan lidah seorang perawat, menghilangkan satu matanya dan menghancurkan rahangnya. Touch the glass, do not approach the glass. You pass him nothing but soft paper. No pencils or pens. No staples or paper clips in his paper. Use the sliding fruit carrier, no exceptions. If he attempts to pass you anything, do not accept it. Setelah mendengar semua itu, Starling memutuskan untuk bertemu Hannibal seorang diri. If Lecter feels that you're his enemy, then well, maybe we'll have more luck if I go in by myself. Akhirnya dia bertemu dengan Dr. Hannibal, lalu memperkenalkan dirinya dan memperlihatkan tanda pengenalnya. Namun setelah melihat tanda pengenalnya, Hannibal langsung mengetahui kalau tanda pengenalnya itu gak resmi. Kemudian Starling menjelaskan kalau dia merupakan seorang mahasiswi dan ingin belajar pada Dr. Hannibal. Akhirnya Hannibal menyetujuinya dan mempersilahkan Starling untuk duduk, lalu mereka pun mengobrol. Di tengah obrolan mereka, Starling mengatakan kalau dia ingin memperlihatkan sebuah kuesioner dan hal itu membuat Hannibal sedikit kecewa. Pada akhirnya Hannibal tahu kalau Starling diutus Crawford untuk nyelidikin tentang seorang pembunuh berantai yang diberi julukan Buffalo Bill. Lalu Hannibal bertanya, mengapa orang-orang menjuluki pembunuh berantai tersebut Buffalo Bill? Starling bilang kalau ini berasal dari kepolisian di Kansas City, karena semua korban dari Buffalo Bill dikuliti di bagian punggungnya. Hannibal pun bertanya lagi, kira-kira kenapa dia menguliti korbannya? Lalu Starling menjawab, untuk kepuasan, karena kebanyakan pembunuh berantai menyimpan cendera mata dari korban mereka. Hannibal akhirnya meminta kuesionernya. Setelah membaca beberapa saat, Hannibal membuat kesimpulan tentang penampilan Starling dan menebak asal-usul dan masa lalu Starling. Lalu Starling mengatakan kalau persepsinya kuat, tapi kenapa Hannibal gak nyoba buat ngarahin persepsi itu ke dirinya sendiri? Apa Hannibal terlalu takut? Hannibal hanya tersenyum lalu mengembalikan kuesionernya dan berkata, setelah itu Hannibal mengusir Starling dan mengatakan kalau dia masih harus banyak belajar. Baru beberapa langkah dari sana, Starling dilempar cairan sperma oleh tahanan yang bernama Mix. Melihat hal itu Hannibal langsung berteriak memanggil Starling dan berkata kalau dia gak mentolerir pelecehan. Hannibal juga memberi petunjuk dengan mengatakan look deep within yourself dan menyuruh Starling untuk mencari pasien lamanya yang bernama Moffat. Setelah itu Starling kembali ke kantornya dan mulai menggali informasi. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari Pak Crawford yang mengabari kalau Mix tahanan yang melecehkannya tadi telah tewas bunuh diri dengan menggigit lidahnya sendiri habis dibisikin sesuatu sama Hannibal. Crawford juga menanyakan hasil penyelidikannya tentang Moffat. Starling berkata bahwa Hannibal telah merubah atau menghancurkan catatan pasiennya sebelum ditangkap. Jadi gak ada pasien bernama Moffat. Dan untuk kata yourself, ternyata itu adalah sandi dari Hannibal yang berhubungan dengan sebuah gudang bernama Yourself Storage. Starling pun menyelidiki gudang tersebut dan menemukan sebuah kepala di dalam toples.
Setelah itu Starling balik lagi ke selnya Hannibal dan bertanya tentang kepala yang ada di toples tersebut. Namun, di sini Hannibal malah menceritakan tentang Moffat yang merupakan pasiennya. Nama aslinya Benjamin Raspail. Dia memiliki kepribadian ganda yang sudah berlangsung sangat lama, percobaan bibit pembunuh dari eksperimen pertamanya Hannibal. Lalu Hannibal juga bertanya tentang perasaan Starling setelah melihat hal tersebut. Starling menjawab kalau awalnya dia merasa takut, tapi setelahnya ia merasa senang. Hannibal juga mengatakan kalau dia ingin pindah ke penjara federal untuk menjauhi Dr. Chilton, karena dia tak akan membiarkan Hannibal keluar hidup-hidup. Kemudian Starling bertanya lagi tentang siapa yang menaruh kepala di dalam toples tersebut. Namun Hannibal hanya berkata kalau dia akan membantu Starling, tapi Starling harus sedikit bersabar. Hannibal juga berkata, Our little Billy must already be searching for that next special lady. dan benar saja, pada malam hari Buffalo Bill kembali membunuh seorang wanita. Keesokan harinya, Starling dijemput Crawford dengan helikopter untuk memeriksa mayat korban Buffalo Bill. Selama di perjalanan, Crawford juga memperlihatkan beberapa kasus pembunuhan yang dilakukan Buffalo Bill seminggu terakhir. Cara Bill membunuh selalu sama, yaitu menembak korbannya, mengulitinya, lalu membuang mayatnya di sungai yang berbeda-beda. Sesampainya di rumah duka, Starling, Crawford, dan yang lainnya langsung melakukan otopsi mayat si korban. Terlihat luka sayatan yang berbentuk diamond di punggung korban, dan yang lebih parahnya lagi, di dalam tenggorokan si korban ditemukan seekor kepompong. Lalu Starling membawa kepompong tersebut ke sebuah museum untuk diteliti. Setelah memeriksanya, ternyata kepompong itu adalah ngengat tenggorok yang hanya ada di daerah Asia. Jadi mereka pun menyimpulkan, kalau ada seseorang yang sengaja merawat dan memberi makan ngengat ini. Keesokan harinya di kantor, ada sebuah berita tentang wanita yang hilang, dan ternyata itu adalah wanita yang beberapa saat yang lalu telah diculik. Ia bernama Catherine Martin. Dia adalah putri dari salah satu senator Amerika yang bernama Ruth Martin. Polisi dan media pun menduga kalau yang menculik adalah Buffalo Bill. Setelah itu, Senator Ruth muncul di TV dan memohon kepada yang menculik anaknya untuk sedikit memberikan rasa kemanusiaan dan membebaskan anaknya. Setelah itu, Starling balik lagi menemui Hannibal untuk memberi penawaran padanya, yang mana jika Hannibal dapat membantu untuk menangkap Billy, Hannibal akan dipindahkan ke rumah sakit orang tua di Oneida Park, New York. Bukan hanya itu, senator juga akan memberikan bonus mingguan dalam setahun, dan liburan ke Pulau Plum, yang tentunya dengan pengawasan maksimum. Saat itu Hannibal juga meminta Starling bercerita tentang dirinya dengan tujuan ingin memuaskan keingintahuan tentang pribadi Starling. Lalu Starling pun mulai menceritakan tentang dirinya. Ibunya telah meninggal pada usia 10 tahun dan ayahnya seorang diri merawatnya sampai besar, hingga suatu hari, ayahnya mati ditembak oleh seorang perampok di toko obat. Setelah ayahnya meninggal, ia tinggal di rumah sepupu ibunya di Montana yang memiliki sebuah peternakan domba. Namun ia kabur setelah tinggal selama 2 bulan. Setelah bercerita, Starling gantian bertanya tentang penemuan kepompong di dalam mulut korbannya yang ternyata kepompong ini juga ditemukan di dalam mulut Benjamin Raspail. Hannibal pun menjelaskan kalau arti dari kepompong itu adalah perubahan, dan menyimpulkan kalau sebenarnya Starling sudah sangat dekat untuk menangkapnya. Hannibal juga mengatakan bahwa Billy tidak terlahir sebagai seorang penjahat. Dia menjadi jahat setelah mengalami pelecehan selama bertahun-tahun. Pada akhirnya Billy memiliki tingkat depresi yang tinggi, hingga ingin menjadi seorang wanita. Hannibal juga menyimpulkan kalau bisa saja Billy sudah mencoba untuk mengajukan operasi kelamin di 3 rumah sakit, namun semua menolaknya. Dan menurut Hannibal kelainan Billy ini sangat buas dan mengerikan. Dan tanpa disadari, percakapan mereka sedang disadap oleh Dr. Chilton. It rubs lotion on its skin. It does this whenever it's told. Pada akhirnya kita diperlihatkan wajah sang pembunuh berantai yang gokil. Dia diberi julukan Buffalo Bill alias Billy. Di sana terlihat Billy sedang menyuruh wanita yang diculiknya untuk meluluri lotion di seluruh tubuhnya. Put the fucking lotion in the basket! Lalu scene berpindah lagi ke Hannibal yang sedang berbicara dengan Dr. Chilton. Chilton mengatakan kalau kesepakatan yang tadi diberikan oleh Starling itu adalah palsu. Karena Chilton telah bertanya langsung kepada Senator Martin. Chilton kemudian menawarkan kesepakatan yang sama untuk memindahkan Hannibal ke penjara Brassie Mountain di Tennessee.
jika Hannibal dapat membantunya menangkap Billy. Lalu Hannibal pun menyetujuinya dan meminta untuk dipertemukan dengan senator. Dr. Chilton pun sepakat dan langsung mempersiapkan Hannibal untuk bertemu Senator Martin di Tennessee. Singkatnya Hannibal bertemu dengan Senator Martin. Hannibal mengatakan kalau nama lengkap Buffalo Bill adalah Louis Friend. Hannibal bilang kalau ia mengenal psikopat ini karena referensi dari Benjamin Raspel. Dan ternyata mereka berdua adalah sepasang kekasih. Namun Benjamin menjadi takut saat mengetahui Billy telah membunuh seseorang dan mengulitinya. Setelah itu, Starling mengunjungi Hannibal yang sedang dalam proses transfer ke tempat barunya. Saat itu Starling mengetahui kalau nama Louis Friend hanyalah tipuan belaka. Ternyata itu hanya anagram dari iron sulfide yang artinya emas palsu. Dia juga mendesak Hannibal untuk memberikan lebih banyak petunjuk untuk menangkap Billy. Hannibal mengatakan, untuk mencarinya hanya diperlukan kesederhanaan. Ia harus tahu apa yang dicari dari kegiatan membunuh ini dan pekerjaan sehari-harinya si Billy. Starling tampak bingung dengan petunjuk itu dan ingin memperjelasnya. Tapi sebelum Hannibal memberikan petunjuk lebih jauh, dia ingin mengetahui alasan waktu kecil Starling kabur dari tempat saudaranya. Starling menceritakan kalau di pagi buta ia terbangun karena mendengar sesuatu yang mirip suara anak-anak. Setelah mencari asal suaranya, ia sampai di sebuah kandang dan melihat para domba yang sedang disembelih. Ia berusaha melepaskan domba-domba itu dan membuka kandangnya. Anehnya para domba-domba itu hanya terdiam. Akhirnya ia membawa pergi salah satu domba dan kabur dari sana. Namun karena masih kecil dan kurang pengalaman, dengan mudahnya polisi menemukan Starling. Akhirnya polisi itu memulangkan Starling ke rumah, namun pemiliknya menjadi sangat marah. Pada akhirnya Starling dikirim ke panti asuhan dan domba yang ia coba selamatkan pun disembelih. Hal ini menjadi kenangan buruk bagi Starling hingga membuatnya sering bermimpi buruk. Setelah menceritakan hal itu, Starling kembali berusaha untuk mencari tahu nama asli dari Billy. Tapi sebelum sempat menjawab, Dr. Chilton datang dan membawa Starling keluar. Namun, Hannibal memanggil Starling dan mengatakan kalau dokumennya ketinggalan, dan pada saat Starling berlari untuk mengambil dokumennya, jari Hannibal seperti mengisyaratkan sesuatu. Masih di dalam penjara, terlihat Hannibal mengambil sesuatu dari dalam mulutnya lalu menyembunyikannya di tangannya. Terlihat beberapa sipir datang mengantar makanan lalu memborgol kedua tangan Hannibal, namun Hannibal berhasil melepas borgonya dan dengan cepat membalikan borgol itu ke salah satu sipir. Lalu menggigit lidah sipir yang lainnya dan menghajar sipir yang berada di kurungan hingga tewas. Gak lama setelah itu terdengar suara tembakan dari sel Hannibal, para polisi yang berjaga di bawah langsung bergegas ke sana. Saat masuk mereka dikejutkan oleh salah satu rekannya yang sudah mati digantung, dengan bagian isi perut yang sudah kosong. Melihat hal itu para polisi pun langsung bergegas untuk mencari keberadaan Dr. Hannibal, si kanibal. Beberapa polisi melihat tetesan darah yang berasal dari atap lift. Mereka mencoba memberikan peringatan, lalu menembak salah satu kakinya. Tapi gak ada respon sama sekali, akhirnya mereka pun membuka atap lift itu. Di sisi lain mereka menemukan salah satu polisi yang masih bernafas. Gak lama, tim SWAT dan ambulans pun datang. Lalu, segera membawa polisi yang terluka parah itu. Dan ternyata, polisi yang terluka itu adalah Hannibal yang sedang menyamar menggunakan topeng dari kulit wajah polisi yang berada di lift. Lalu scene berpindah pada Starling dan temannya, mereka akhirnya menemukan sebuah benang merah dari petunjuk yang diberikan oleh Hannibal, yaitu bahwa Billy memiliki rasa iri pada korban pertamanya yang bernama Frederica Bimmel. Singkat cerita Starling pun pergi ke rumah orang tua Frederica. Di sana Starling memeriksa kamar Frederica dan menemukan sebuah baju yang memiliki desain diamond, mirip dengan luka di punggung para korbannya Billy. Starling pun langsung menelpon Crawford dan menyimpulkan kalau Billy ini adalah seorang penjahit yang bernama Jimmy Gump atau John Grant. Setelah itu, Starling pergi mewawancarai salah satu temannya Frederica dan menanyakan tentang seseorang bernama Jimmy Gump atau John Grant. Sayangnya orang itu gak kenal sama John Grant, namun ia mengatakan kalau Frederica senang menjahit dan mereka berdua pernah membantu menjahit untuk Nyonya Lipman. Starling pun berinisiatif menemui Nyonya Lipman dan meminta alamat rumahnya. Di saat yang sama Crawford dan tim SWAT telah menemukan keberadaan Billy dan bergegas untuk menangkapnya.
Lalu scene berpindah ke Catherine, yang sedang mencoba memancing anjingnya Billy menggunakan sebuah tulang. Billy yang sedang bermain dengan serangganya, tiba-tiba mendengar suara rintihan anjingnya. Dan ternyata Catherine telah berhasil menyandera anjingnya Billy. Saat itu Catherine meminta telepon, dan mengancam akan membunuh anjingnya. Tiba-tiba tim SWAT datang dengan berpura-pura menghentakkan paket. Lalu mereka membunyikan belnya. Yap, ternyata yang ada di hadapannya Starling adalah Billy. Saat itu Billy memperkenalkan diri sebagai Jack Gordon dan mempersilahkan Starling untuk masuk dengan alasan ingin memberikan kartu nama putranya Nyonya Lipman. Begitu masuk, Starling merasa ada yang aneh dengan gerak-gerik Billy. Dan kecurigaannya semakin besar ketika melihat ada banyak benang jahit dan ngengat tengkorak. Ia pun menodongkan senjata ke arah Billy dan berusaha meringkusnya. Tapi namanya juga penjahat, pasti langsung kabur ya guys ya. Starling mengejar Billy sampai ke basement. Di sana ia mendengar teriakan Catherine lalu menghampirinya dan menyuruhnya untuk tetap tenang. Kemudian kembali mengejar Billy. Akhirnya Starling sampai di salah satu ruangan, tiba-tiba lampu di sana mati. Terlihat Billy telah berada di belakang Starling dan begitu menikmati keadaan ini. Sebelum melepas tembakan, Starling menyadari kalau Billy ada di belakangnya. Lalu terjadi baku tembak di antara mereka. Pada akhirnya Starling lulus menjadi seorang agen FBI lalu membuat perjamuan untuk merayakannya. Di sana ia mendapat telepon dari Hannibal si kanibal yang memberikan ucapan selamat dan berkata kalau ia sama sekali gak ada keinginan untuk ngincar Starling. Kemudian Hannibal mengatakan ada janji makan malam dengan teman lamanya lalu menutup teleponnya dan terlihat sosok Dr. Chilton bersamanya. Lalu film pun tamat. Dalam keheningan malam yang gelap, film ini membawa kita dalam perjalanan menegangkan di lorong psikologi manusia. Dari kegelapan, muncul pelajaran tentang kecerdasan yang menyelam begitu dalam, memahami kompleksitas pikiran manusia, dan bagaimana kehati-hatian adalah penjaga ketika kita berhadapan dengan kegelapan batin. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa terkadang, untuk menangkap bayangan, kita harus menyelami kegelapan itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share, kalau kalian menyukai video ini. Semoga kalian selalu sehat, jangan lupa bahagia, dan sampai jumpa lagi di NFL Channel.